Salam entrepreneur UC Onliner. Saya ingin mengajak Anda semua untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud oleh Pak Ciputra dari puisinya dia, juga dari apa yang dia ceritakan tentang IPE. Apa yang akan saya bagikan pada Anda semua berdasarkan pengalaman saya bekerja di Ciputra Group selama 25 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, UC Onliner, saya akan memulai dengan IPE. Sekitar 2 tahun yang lalu, ketika Pak Ciputra berusia 80 tahun, beliau memikirkan dengan sangat serius kalau beliau menyarikan semua kesuksesan beliau, kata apa yang bisa mewakili, apa saja yang menjadi intisari daripada rahasia keberhasilannya. Kemudian setelah mulai perenungan yang dalam menurut beliau, Pak Ciputra menyampaikan ada 3 kata. Itulah yang beliau katakan sebagai IPE, atau integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Dan sejak 2 tahun yang lalu itu, IPE menjadi budaya kerja daripada Ciputra Group. Pak Ciputra ingin IPE menjadi bekal untuk kami semua di Ciputra Group untuk terus menumbuhkan usaha menjadi makin besar, memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sedikit tentang IPE. Sekarang saya akan memulai dengan puisi yang beliau sampaikan. Izinkan saya untuk mengucapkan kembali kalimat-kalimatnya dari puisi ini. Puisi ini judulnya Sang Entrepreneur, yang menurut Pak Ciputra ini adalah sebuah hasil dari pemikiran dan perenungan beliau tentang proses entrepreneurship yang terjadi dalam diri beliau dan sudah terjadi puluhan tahun, dan dia coba sarikan dalam sebuah puisi yang beliau karang sendiri dan beliau sampaikan di publik dan menjadi sebuah pembelajaran bagi yang lain. Bunyi puisinya seperti ini. Sang Entrepreneur. Ada yang melihat namun tidak berpikir. Ada yang berpikir namun tidak mengerti. Ada yang mengerti namun tidak berkesan. Ada yang berkesan namun tidak beraksi. Ada yang beraksi namun tidak berentrepreneur. Ada yang berentrepreneur namun tidak berhasil. Entrepreneur sejati gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Puisi berisi kata-kata penuh makna yang singkat dan padat. Perlu direnungkan untuk memahami lebih jauh, dan barangkali perlu dijelaskan. Dan tentu saya ingin berbagi pada Anda semua berdasarkan pengalaman saya bersama dengan beliau, bersama Pak Ciputra selama 25 tahun terakhir ini. Saya menjadi saksi mata dari sepak terjang beliau, bagaimana dia mengembangkan usaha Ciputra Group dari dulu kecil sekarang besar. Beliau berhasil melipat gandakan usahanya dengan kemampuan entrepreneurship-nya. Bapak Ibu sekalian, memang beliau ini seorang yang unik, pandai, kreatif, dan sangat entrepreneurial. Barangkali puisi ini pun tidak bisa seluruhnya menjelaskan apa yang ada di kepalanya. Terlalu banyak hal yang ada di kepalanya. Namun demikian, saya mencoba menyampaikannya kepada Anda berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama bekerja dengan beliau, juga dari kata-kata kunci yang dia ungkapkan di dalam kalimat-kalimat yang baru saja disampaikan kepada Anda semua. Baik, mari kita mulai dengan larik yang pertama yang mengatakan ada yang melihat namun tidak berpikir. Apa artinya ini? UC Onliner membaca larik pertama dari puisi ini, saya teringat kepada sebuah pengalaman ketika beliau memberikan sebuah ceramah di sebuah seminar. Beliau mengajak peserta untuk memikirkan seekor ayam. Beliau bertanya seperti ini, kalau Anda melihat gambar ayam, atau kalau Anda melihat ayam, apa yang terpikir di kepala? Sambil bercanda beliau mengatakan, ya paling tidak ada 3 kemungkinan. Pertama, ketika orang melihat ayam, dia berpikir, ini bisa dimasak apa? Yang kedua, berpikir, wah ini ayam ini, kalau dibisniskan, bisa jadi bisnis apa? Bagaimana dilipat gandakan? Atau yang ketiga, sembari beliau tertawa tentu ingin lelucon, ada yang berpikir kalau lihat ayam, bagaimana cara mencurinya? Nah Bapak Ibu,
UC Onliner yang ingin disampaikan oleh Pak Ciputra bahwa kita barangkali memiliki pengalaman kehidupan yang sama, tetapi apa yang ada di kepala kita bisa berbeda-beda. Dan entrepreneur memiliki sebuah cara pandang tertentu, sebuah mindset tertentu terhadap kehidupan. Mereka melihatnya dari kacamata peluang. UC Onliner, sekarang kita berpikir, kalau ingin memiliki pola pikir atau mindsetnya entrepreneur, apa saja yang harus ada dalam diri kita? Dari pengalaman saya bersama dengan beliau, saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah passion atau hasrat. Yang kedua vision atau visi. Dan yang ketiga adalah wawasan yang luas. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Passion atau hasrat. Hasrat yang besar untuk jadi entrepreneur. Saya ingin mendefinisikan hasrat adalah sebuah keinginan yang begitu besar, dan ketika kita melakukannya, kita tidak bisa membedakan lagi apakah ini pekerjaan, apakah ini bermain, apakah ini sebuah karya sosial. Semuanya berbaur, batas-batasnya seakan hilang karena kita begitu bersemangat melakukannya. Saya ingin jelaskan dengan sebuah pengalaman saya bersama dengan beliau, dengan Pak Ciputra. Dalam sebuah seminar, beliau pernah mengatakan seperti ini: kalau kalian ingin sukses, kalian harus punya keinginan 3 kali, tidak cukup 1 kali. UC Onliner, saya ingin coba jelaskan apa yang dimaksud dengan ingin 3 kali, bukan ingin 1 kali, bukan ingin 2 kali. Seandainya Anda suatu kali ingin nonton film, Anda mau berangkat, hujan. Kalau keinginan Anda hanya 1 kali, Anda tidak jadi berangkat. Tapi kalau keinginan Anda 2 kali, Anda mungkin cari payung. Anda berupaya untuk tetap bisa berangkat ke bioskop. Bayangkan Anda sudah keinginannya 2 kali. Sampai di bioskop, kartusnya habis. Kalau keinginan Anda hanya 2 kali, Anda akan pulang. Tapi kalau keinginan Anda 3 kali, Anda akan berusaha, akan tunggu sampai pertunjukan berikutnya. Jika perlu, barangkali Anda melakukan negosiasi untuk kepada orang yang sudah membeli tiket sebelumnya dan mengatakan, "Dek, adik bisa beli tiket lagi nanti malam. Bagaimana kalau tiket Anda saya beli dengan harga yang lebih baik?" Kita akan melakukan berbagai hal kalau keinginan 3 kali. Nah, Pak Ciputra mengatakan, ingin jadi entrepreneur yang sukses, Anda harus punya keinginan 3 kali. Begitu kuat untuk jadi entrepreneur yang sukses. UC Onliner sekarang yang kedua, vision atau visi. Apa itu visi? Menurut kami, visi adalah impian masa depan, gambaran masa depan yang ingin kita capai, yang sangat kita rindukan, yang menggelora jiwa kita, yang membuat kita sangat termotivasi karena kita ingin mencapainya. Gambaran itu harus cukup jelas supaya memotivasi kita semua. Saya akan ceritakan kembali pengalaman saya dengan Pak Ciputra. Suatu kali saya menemani beliau untuk berbicara di depan karyawan, dan beliau mengatakan kalimat ini di depan karyawan-karyawannya: kita sebagai developer, kita tidak membangun perumahan, tetapi membangun kehidupan. Beliau menempatkan visi yang jauh lebih besar daripada sekedar bangunan rumah, tapi ingin melihat sebuah kehidupan yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami di perusahaan di Ciputra Group, kami berusaha membangun tidak hanya sekedar rumah, tapi membangun suasana, membangun fasilitas, hospital, rumah sakit, pendidikan, dan berbagai hal supaya kehidupan yang kami bangun bukan sekedar rumah. Membangun kehidupan bukankah lebih menantang daripada sekedar membangun rumah? Saya juga teringat suatu kali ketika menemani beliau membuka salah satu sekolah kami. Kami sengaja mengembangkan sekolah-sekolah yang bertemakan entrepreneurship di kompleks-kompleks perumahan kami. Pak Ciputra memberikan sambutan dengan mengatakan kalimat ini: saya membangun sekolah ini, perumahan ini untuk mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Yaitu anak-anak itu, anak-anak yang masih muda. Saya menyimpulkan begini: beliau memiliki pandangan yang jauh ke depan, tidak sekedar rumah, tetapi bahkan generasi yang berikut dia pikirkan. Itu menjadi visi. Dan dari visi yang besar itulah berbagai hal yang baru, hal-hal yang inovasi itu dipikirkan supaya
kehidupan menjadi lebih baik. Saya memberikan contoh yang lain. Ketika beliau sekitar 7 tahun yang lalu hendak memulai gerakan entrepreneurship di Indonesia, yaitu ingin menyebarkan semangat dan kecakapan entrepreneurship ke Indonesia, beliau berkeliling ke berbagai tempat Indonesia, bertemu dengan berbagai pihak untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan pemerintah betapa pentingnya entrepreneurship. Suatu kali ketika dalam sebuah pertemuan dengan para pendidik di kota Medan, beliau menyampaikan visinya kembali dalam bentuk puisi. Judulnya Akhir Dream. Dalam puisi ini terkandung visi beliau, sebuah impian yang indah untuk masa depan. Bagaimana nanti entrepreneurship bisa membuat kita semua Indonesia menjadi lebih baik. Saya ingin sampaikan kepada Anda puisinya seperti ini. Judulnya Akhir Dream. Saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai kota-kota besar. Anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak pegawai negeri, anak polisi, anak tentara menjadi entrepreneur. Itu visi yang akhirnya menjadi dasar daripada Yayasan Ciputra Entrepreneur atau Universitas Ciputra Entrepreneurship Center di dalam upaya kami menyebarkan entrepreneurship ke seluruh pelosok tanah air, ke berbagai macam kelompok masyarakat, supaya pada masa yang akan datang lebih banyak entrepreneur yang akan ikut serta membangun Indonesia. Contoh yang berikutnya, sejak 3 tahun yang lalu kami memulai pelatihan pemberdayaan entrepreneurship untuk TKI di Hong Kong, di Singapura, kami juga pernah ke Malaysia, dan kami juga pernah di Korea. Ketika orang bertanya pada beliau, apa visi Pak Ciputra dengan memberdayakan TKI, tenaga kerja migran kita untuk mampu berentrepreneur, beliau berkata kalimat ini, saya mendambakan suatu kali salah satu dari mereka, beberapa dari mereka, atau sekelompok dari mereka akan menjadi pengusaha nasional di Indonesia. Mereka bisa membuka usaha, melipat gandakan, sehingga pantas disebut sebagai pengusaha nasional. Itulah visi. Bukankah visi-visi seperti itu membuat kita bersemangat di dalam bekerja, menggelorakan jiwa kita, memotivasi diri kita di dalam bekerja, karena kita tahu sedang melakukan sebuah visi yang sangat bernilai dan bermanfaat. UC Onliner, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga yang beliau sebut sebagai wawasan. Pak Ciputra mengatakan tidak cukup bahwa kita memiliki hanya wawasan bisnis. Kita juga harus tahu apa yang terjadi di industri, harus paham apa yang terjadi di perekonomian kita, harus paham apa yang terjadi secara sosial dan politik. Itu semua yang membuat wawasan kita makin luas dan makin dalam. Apa gunanya? Beliau mengatakan supaya kita bisa memahami tren, karena entrepreneur bisa memanfaatkan tren yang akan terjadi untuk menciptakan peluang-peluang yang baru. Atau dalam bahasa kami sebagai pengembang, kami berpikir bagaimana kita bisa membeli produk yang akan datang, barang yang akan datang dengan harga sekarang. Untuk bisa memahami itu, harus punya wawasan yang luas, wawasan yang dalam, sedemikian rupa sehingga kita paham tren apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. UC Onliner, kita bersama kembali melihat larik yang pertama dari sajaknya Pak Ciputra yang mengatakan melihat tapi tidak berpikir. Tentu sekarang kita ingin melihat dengan berpikir. Apa yang dipikirkan? Pak Ciputra sendiri mengatakan seorang entrepreneur berpikir bagaimana mengubah kotoran dan rosokan menjadi emas. Jadi pola pikir entrepreneur adalah haus akan peluang, selalu mencari atau bahkan menciptakan peluang yang baru untuk mengubah yang tidak berharga menjadi berharga, yang dibuang menjadi sangat bernilai, atau dalam bahasa Pak Ciputra mengubah kotoran dan rosokan menjadi emas. Nah, untuk kita bisa selalu memiliki pikiran seperti itu, apa yang harus dimiliki? Ada 3 hal. Yang pertama adalah hasrat yang besar, keinginan yang besar untuk jadi entrepreneur yang berinovasi. Yang kedua, mengembangkan visi yang besar. Pak Ciputra memberikan contoh, bukan sekedar membangun perumahan,
tapi ingin membangun kehidupan. Dia berpikir bahwa perusahaannya bukan sekedar berguna untuk pelanggannya, tapi bagaimana berguna untuk masyarakat, yaitu dengan mengembangkan entrepreneurship. Ada visi yang besar yang menggelorakan dan membangun semangat. Dan yang ketiga, yang dia katakan sesuatu yang sulit, yaitu memiliki wawasan yang luas, di mana untuk itu kita harus belajar terus-menerus. Saya ulangi kembali, UC Onliner haus akan peluang untuk mengubah kotoran rongsokan jadi emas, dan itu semua didukung oleh hasrat yang besar jadi entrepreneur, visi yang besar, dan wawasan yang luas. Demikian penjelasan saya, UC Onliner, tentang sebuah larik dari puisinya Pak Ciputra dengan judul Sang Entrepreneur. Dan larik yang baru kita bahas tadi adalah Ada Yang Melihat Namun Tidak Berpikir. Semoga bermanfaat untuk UC Onliner. Saya Antonius Tanan, salam entrepreneur.